Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Suswanti dalam pelajaran matematik. Hari ini kita akan belajar tentang kekongruenan, bangun datar, dan segitiga. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat. Jangan lupa sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu. Apa itu kongruen? Sebelum memulai, perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini ada gambar dua buah rumah. Perhatikan bagian mana yang sama. Perhatikan di sini ada dua pintu dan dua buah jendela. Bahkan ada banyak juga bagian-bagian yang sama. Perhatikan dua pintu ini, apakah bentuknya sama? Kemudian jendela ini, dua jendela ini bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Kemudian kotak ventilasi, masing-masing mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Nah, di sini ada juga contoh beberapa bangun. Di sini berbentuknya rumah sebenarnya. Ada dua segitiga. Kemudian ada bangunan juga sama. Nah, bangunan seperti ini sama bentuknya. Contoh di kekongruenan, di sini ada dua dadu. Kemudian ini ada benda dengan bayangan tapi dengan posisinya sama. Karena kadang kalau kita posisi sinarnya tidak berdekatan, maka gambarnya tidak kongruen. Ini ada segitiga sama kaki. Kemudian tarik garis lurus tengah-tengahnya pada alas. Maka terbentuk menjadi dua segitiga sama kaki. Dua buah sepatu kanan dan kiri ini juga kongruen. Ada segitiga, ada dua segitiga, dua sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian ada beberapa gambar ini menara. Dan dibolak-balik tapi karena sama maka dia tetap kongruen. Bangun-bangun yang sama tadi mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, bentuk dan ukuran sama seperti ini disebut dengan dua bangun yang kongruen. Jadi dua bangun atau lebih dikatakan kongruen jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh di sini ada bangun segi empat ABCD dan PQRS. Diketahui panjang AB sama dengan panjang RS, AB sama dengan RS, BC sama dengan PS, CD sama dengan PQ, dan AD sama dengan QR. Kemudian sudut C 75 derajat, sudut D sama dengan 65 derajat, sudut S sama dengan 105 derajat, dan berapa sudut R? Berdasarkan contoh gambar di samping, bahwa panjang AB sama dengan RS, CD sama dengan PQ, BC sama dengan PS, AD sama dengan QR. Panjang sisi-sisi pada bangun trapesium ABCD ternyata sama panjang atau bersesuaian dengan panjang sisi-sisi bangun trapesium PQRS. Jadi terbukti jika trapesium ABCD sebangun dengan PQRS. Maka sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut S, sudut C sama dengan sudut P, dan sudut D sama dengan sudut G. Jadi
Besar sudut R sama dengan 360 dikurangi 105 ditambah 65 tambah 75 derajat sama dengan 360 dikurangi 245 sama dengan 115 derajat. Kita berlanjut dengan segitiga yang kongruen. Perhatikan lagi segitiga berikut ini. Segitiga ABC dan segitiga CKL merupakan dua segitiga sama kaki. Sisi AC sama dengan sisi BC. Sisi CL sama dengan sisi KL. Karena segitiga ABC dan segitiga CKL mempunyai bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga CKL tidak kongruen. Sekali lagi perhatikan segitiga ABC dan segitiga PQR. Segitiga ABC dan segitiga PQR merupakan segitiga sama kaki, di mana AC sama dengan CB dan RP sama dengan QR. Segitiga ini sama, mempunyai bentuk sama dan ukuran yang sama. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa kedua segitiga ini kongruen. Dalam matematika, dua bangun dikatakan sebangun jika perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar dan besar sudut yang bersesuaian sama besar. Dua bangun dikatakan kongruen apabila kedua bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi dua bangun yang dikatakan sebangun belum tentu juga kongruen. Namun dua bangun yang dikatakan kongruen pastilah sebangun. Kita lanjutkan dengan dua segitiga yang kongruen. Syarat dua segitiga kongruen. Sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama. Sifat dua segitiga yang kongruen. Segitiga ini tadi sama panjangnya. Sudutnya pun sama. Jadi dua segitiga yang kongruen ini bentuk ukurannya sama. Sifat segitiga kongruen yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sifat yang kedua. Perhatikan dua segitiga di bawah ini. Yang pertama yaitu sudut, sisi, dan sudut. Perhatikan tadi sudutnya sudah sama, sekarang sisinya sama. Udah sudut yang satunya. Maka ada dua sudut, ada dua sudut dan satu sisi yang diapit oleh dua sudut yang sama. Atau sering dituliskan sudut, sisi, sudut itu sama. Yang ketiga. Perhatikan dua segitiga berikut.
ada dua sisi atau sisi yang sama panjang dan satu sudut yang sama besar, serta satu sisi lagi yang sama panjang. Jadi ada dua sisi yang sama panjang dan satu sudut yang sama besar. Sering ditulis sisi, sudut, sisi. Sifat kongruen pada segitiga, yaitu sisi-sisi-sisi yang berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi sudut sisi atau sisi SD sisi, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Sisi sudut sisi atau sudut-sudut sisi, ada dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang sama panjang. Perhatikan dua bangun datar yang kongruen. Ini ada segi 4A, B, C, D, dan H, G, F, E. Yang kongruen. Kalau kongruen itu tadi sudah dibahas bahwa besar sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita disuruh menentukan besar sudut E. Yang dapat kita simpulkan, sifat-sifat segitiga kongruen. Jika dua buah segitiga kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita perhatikan sisi yang bersesuaian sama panjang. PQ sama dengan ST, PR sama dengan SO, dan GR sama dengan TU. Sifat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut A sama dengan sudut D, sudut C sama dengan sudut F, dan sudut B sama dengan sudut E. Syarat dua segitiga kongruen. Ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, sisi-sisi-sisi. Panjang AB sama dengan PQ, panjang AC sama dengan panjang PR, dan panjang BC sama dengan panjang GR. Syarat yang kedua, dua sisi sama panjang dan satu sudut sama besar. Lihat ada dua sisi yang sama panjang, kemudian sudut yang diapit nih, sudut A dan sudut P sama besar, dan panjangnya ada AB sama dengan. Sifat yang kedua, B, dua sisi dan satu sudut yang menghadap salah satu sisi yang sama. Panjang DE sama dengan KL, panjang FE sama dengan ML, kemudian panjang DE sama dengan panjang KL, sehingga dan besar sudut D sama dengan besar sudut K. Maka ada sisi, sudut. Sisi sudut yang sama. Dan yang ketiga, satu sisi dan dua sudut sama besar. 3A, satu sisi dan dua sudut yang terletak pada sisi itu. Ada sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, dan panjang AB sama dengan panjang PQ. Lihat, ini sudut, sisi, sudut. Sudut yang sama, sisi sama, dan sudut sama. Nah, sudut, sisi, sudut. Kemudian untuk yang B, dua sudut dan satu sisi di hadapan salah satu sudut yang sama.
Sudut-sudut sisi atau sisi sudut-sudut. Panjang TS sama dengan panjang ML. Kemudian sudut S sama dengan sudut L, sudut R sama dengan sudut K. Maka sudut-sudut sisi. Sudut-sudut. Contoh soal dan penyelesaiannya. Segitiga ABC dan segitiga PQR. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga QPR atau PQR adalah kongruen. Tapi sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Maka jawabnya bahwa panjang AB sama dengan panjang PQ sama dengan 10 cm. Panjang BC sama dengan panjang PR sama dengan 5 cm. Panjang AC sama dengan QR sama dengan 8 cm. Kesimpulannya bahwa segitiga ABC dan segitiga QPR kongruen. Itu jawaban B, sudut A sama dengan sudut Q. Kemudian sudut B sama dengan sudut P. Sudut C sama dengan sudut R. Harus diperhatikan gambarnya ya. Dan yang berikutnya menemukan sudut-sudut bangun yang kongruen. Perhatikan segitiga berikut. Nah, ini segitiganya sudah kongruen karena ada tanda sisi yang sama. Tentukan nilai W, X, Y, Z. Nah, kita menggunakan sifat segitiga kongruen. Maka besar sudut A sama dengan sudut Q, yaitu 35. Kemudian besar sudut C sama dengan besar sudut R, 65 derajat. Besar sudut B sama dengan sudut P, ya. X sama dengan Y. Nah, ini bisa menggunakan sifat dalam jumlah besar sudut dalam segitiga, yaitu 180 derajat. Kita sudah tahu ini 35, sudut A 35, sudut C 65 derajat. Kita tinggal mencari X. Besar X dan Y sama. Kita ambil salah satu saja. Itu 180 dikurangi 35 tambah 65 sama dengan 80 derajat. Sama dengan 80 derajat. Sudut Z tadi sama dengan sudut A. Nomor 2, pada gambar di samping, PQ sama dengan RS dan PS sama dengan QR. Buktikan bahwa segitiga PQS dan segitiga RSQ kongruen. Nama ini dengan menyebutkan sisi bisa. Karena ini sudah menggunakan sifat. Kemudian yang berikutnya bahwa yang perlu bahwa PQ sama dengan RS, PS sama dengan QR, dan QS sama dengan SQ. Karena ini berimpit jadi satu. Garis SQ ikut ke segitiga PQS dan ikut segitiga QRS. Pasti panjangnya akan sama. Jadi kesimpulannya dua segitiga ini kongruen. Sudut P sama dengan sudut R, sudut PQS. PQS berarti ini sama dengan sudut RSQ. RSQ ini. Kemudian sudut PSQ ini sama dengan sudut RQS ini. Pada gambar di atas, segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Berapakah panjang ML? Nah, ini 62. Ini di sini sudah diketahui kongruen. 62 berarti sini 62. Maka panjang ML ada sama dengan panjang BC, itu sama dengan 18 cm. Ini kita menggunakan sifat
segitiga kongruen. Pada segitiga siku-siku kita harus mencari dulu panjang sisinya. Selidiki apakah segitiga di atas. Terima kasih. Semoga kalian mudah mempelajari. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.